Jadi bagaimana membangun sebuah gereja yang persecution proof church. Jadi sebuah gereja atau jemaat yang tahan terhadap aniaya. Jadi dia tidak akan hancur di tengah aniaya, dia tidak akan roboh di tengah penganiayaan, tapi dia akan tetap berdiri dengan kokoh, bahkan dia akan semakin kuat dan semakin kuat di tengah penganiayaan. Nah, tentunya ini mendengar kata penganiayaan ada dua sisi tentunya yang kita harus mengerti dalam hal ini. Jadi banyak orang mendengar kata aniaya, mereka sudah apalagi dengan pengaruh pengajaran eskatologi, ya pengaruh eskatologi dengan ya teori pengangkatan segala macam, pre-trib bahwa gereja akan diangkat sebelum masa penganiayaan, dan kemudian akhirnya timbul sebuah mentalitas dalam diri orang Kristen, yaitu mentalitas yang ingin escape dari penganiayaan. Jadi sebuah mentalitas yang inginnya lari dari penganiayaan, jadi membuat gereja tidak punya mental yang kuat gitu, sehingga ketika penganiayaan terjadi, mereka tidak sungguh-sungguh siap dari segala sisi, siap dari struktur gerejanya, siap dari mental orang-orang percayanya, siap dari kekuatan roh orang-orang percaya itu sendiri, di dalam keadaan yang gak siap karena punya paham yang keliru tentang penganiayaan itu sendiri, punya teologi yang keliru tentang penganiayaan. Nah, kita mesti memisahkan di sini ketika kita bicara tentang penganiayaan antara aniaya yang disebabkan antikris, ya, aniaya yang disebabkan antikris dengan penganiayaan yang Yesus sudah katakan, dia sudah nubuatkan bahwa akan terjadi penganiayaan kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Nah, penganiayaan dari perspektif eskatologi, yaitu masa antikris 7 tahun dalam Wahyu itu, dalam kitab Wahyu, itu tidak sama dengan penganiayaan yang terjadi seperti di Cina. Ya, seperti yang terjadi di Tiongkok, kemudian terjadi di negara-negara komunis atau negara-negara Islam, dan di negara-negara yang khususnya negara seperti Afghanistan yang menerapkan syariat Islam, jelas kekristenan sangat ditekan, dianiaya sangat luar biasa di negara-negara tersebut. Nah, itu tentunya berbeda perspektif penganiayaan ini, penganiayaan yang dialami di negara-negara komunis dengan penganiayaan masa antikris 7 tahun. Itu sangat berbeda. Nah, tentunya kalau bicara tentang eskatologi, kita semua punya doktrin yang berbeda-beda dalam hal itu. Ya, doktrin yang berbeda-beda. Jadi yang berpendapat bahwa ya, ada pre-trib, misalnya pre-trib itu mereka gereja tidak akan masuk dalam aniaya 7 tahun masa antikris itu, gereja akan diangkat dulu. Nah, gitu. Yesus akan datang, 1 Tesalonika pasal yang keempat, sangkakala dibunyikan maka dikatakan orang yang mati dia akan bangkit lebih dulu, dan kita yang masih hidup akan diubah dalam sekejap mata. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-16, 17 dan seterusnya. Itu pandangan pre-trib. Jadi kita tidak masuk mengalami aniaya. Dan yang kedua ada pandangan yang mid-trib. Jadi mid-trib ini adalah mereka yang pandangan bahwa gereja akan dianiaya tapi cuma 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun gereja masuk masa aniaya, baru kemudian Yesus akan datang, akan melepaskan kita dan mengangkat kita. Dan kemudian ada yang pandangan post-trib. Post-trib artinya gereja akan tetap di sini, masuk masa aniaya selama 7 tahun itu. Jadi setiap denominasi gereja mereka punya pandangan yang berbeda tentang, ada yang menganut paham pre-trib, mid-trib, dan post-trib, itu masing-masing. Nah, cuman paham yang paling harus kita pahami adalah ini, bahwa masa penganiayaan antikris itu tidak sama sekali lagi dengan aniaya yang hari-hari ini kita sedang hadapi sebagai gereja Tuhan. Nah, kita perlu memisahkan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua dikatakan di sana bahwa telah muncul banyak antikris, maksudnya roh antikris itu. Tapi kemudian dia berkata akan muncul, akan datang seorang antikris. Jadi memisahkan antara roh antikrisnya yang sedang bekerja dengan oknumnya, oknum antikris yang akan bekerja.
Jadi kita bisa memisahkan itu gitu. Jadi roh antikris jelas dia bekerja sekarang ini. Dia bisa bekerja lewat masuk dalam tokoh-tokoh agama, bisa masuk lewat orang-orang yang ateis, komunis, negara-negara seperti itu. Bisa masuk kepada mereka. Tetapi tokoh antikris, oknum antikrisnya yang memang mempunyai visi, tujuan yaitu mendirikan tiga visi utama daripada antikris, oknum antikris ini, yaitu dia ingin mendirikan satu pemerintahan tunggal dunia, ya, di mana dunia akan menjadi satu, dipimpin oleh antikris ini, dan kemudian satu kekuatan ekonomi dunia, di mana dia akan memunculkan sistem keuangan yang baru dengan sistem barcode, yaitu pakai sistem 666 itu Wahyu pasal yang ke-13, di mana kita tidak bisa berbisnis, menjual atau membeli kecuali mereka yang punya tanda antikris itu, 666 itu, ya, yang merupakan sebuah chip kecil yang diimplant, ditanamkan gitu, ya, di laser, sehingga kita nggak bisa lari kemana-mana gitu. Kita harus bawa tanda itu terus menerus. Dan yang berikutnya adalah satu agama dunia. Nah, satu agama dunia ini sekarang sudah bekerja secara rahasia. Ketiganya ini, rencana untuk antikris mendirikan tiga ini, yaitu satu pemerintahan tunggal dunia, ini sudah mulai bekerja lewat globalisasi, perdagangan bebas yang sementara akan dibuka, ya. Era globalisasi dunia akan menjadi satu, dunia akan menjadi sangat kecil sekali. Dan kemudian satu kekuatan ekonomi dunia, itu juga kita sudah lihat lewat perdagangan bebas yang nantinya akan currency, itu akan menjadi satu currency nanti dunia ini. Saya percaya bahkan secara profetik apa yang sedang terjadi di Amerika, ya, dengan pemboman WTC seperti itu. Tetap secara eskatologi Tuhan sedang mengerjakan rencananya untuk akhir zaman ini. Jadi kita akan melihat memang untuk kedepannya, saya yakin bahwa 1-2 tahun ke depan ini bahkan ada dua hal sebetulnya yang sedang terjadi. Yang pertama itu adalah kekuatan Islam yang radikal, ya, Islam radikal ini, Islam fundamental, yang mana Irak, Iran sudah nggak begitu kuat lagi sekarang ini, tetapi memang Taliban, Afghanistan ini adalah basis Islam yang paling keras, yang paling kuat sekali. Jadi dengan Amerika menyerang Afghanistan, itu tujuannya adalah melemahkan posisi ini, gitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah secara ekonomi, kekuatan Amerika akan mulai berkurang. Peranan Amerika di dunia internasional kita akan lihat khususnya dalam kasus perdamaian di Timur Tengah akan semakin berkurang. Nanti kita akan melihat peranan Eropa, dia akan semakin menonjol, naik ke permukaan, dan dolar Eropa sudah jelas itu sudah menjadi satu mata uang di Eropa, yang tujuannya sekali lagi adalah kepada satu kekuatan ekonomi dunia. Satu agama dunia, agama New Age Movement itu sudah masuk ke dalam seluruh filosofi dari New Age Movement ini, masuk ke dalam seluruh dunia pendidikan, dunia entertainment, masuk bahkan penganut New Age Movement ini, mereka adalah orang-orang pemerintahan, orang-orang di atas, mereka masuk ke sana. Ya, teologi liberal sudah pasti itu, semua agama sama saja. Dalam kelompok New Age Movement ini, penggabungan daripada semua occult, agama-agama okultisme, agama-agama sesat, agama-agama yang ada di atas muka bumi ini. Jadi secara rahasia, seperti yang 1 Tesalonika 2 katakan bahwa kedurhakaan sudah bekerja, roh antikris sudah bekerja. Roh antikris ini yang memberikan inspirasi ini kepada pemimpin-pemimpin untuk mereka muncul dengan ide-ide itu. Tetapi oknum antikrisnya dia belum muncul sekarang ini, belum menampakkan diri. Karena 2 Tesalonika 2 kalau digenapi, gereja yang menahan diangkat dulu, baru oknumnya dia baru menyatakan dirinya. Nah, baru itu masa aniaya 7 tahun. Nah, masa aniaya 7 tahun, masa antikris itu adalah sebuah masa disebut masa murka Allah. Nah, gereja tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Jadi mesti dipisahkan itu. Ya, penganiayaan masa antikris 7 tahun dengan penganiayaan sekarang ini, orang-orang percaya dan orang-orang benar. Jadi dua itu yang seringkali orang salah menangkap. Ya, jadi kita harus memiliki perspektif yang benar mengenai penganiayaan ini. Perspektifnya harus jelas dan harus benar.
Nah, ada 3 jenis penganiayaan yang nampak dari waktu ke waktu dalam sepanjang sejarah. Penganiayaan yang pertama itu penganiayaan secara eksternal. Penganiayaan secara eksternal dari luar. Nah, penganiayaan secara eksternal ini dia bisa datang dalam bentuk dari pemerintah, ya, atau kalau Indonesia menerapkan jadi negara Islam, katakan seperti itu, menerapkan syariat Islam, di mana agama akan menjadi satu dengan negara, agama menjadi alat negara. Mereka mengenforce kepercayaan sebuah agama lewat kekuatan tangan pemerintah, tangan negara. Itulah penganiayaan secara eksternal, dari luar, gitu. Dari luar, jadi pemerintahan, hukum, undang-undang itu secara terang-terangan dan jelas dari kelompok-kelompok non-Kristen di luar. Jadi penganiayaan itu yang pertama, jenis sumber penganiayaan yang pertama. Yang kedua adalah internal. Secara internal penganiayaan ini bisa berbentuk penganiayaan dari satu denominasi, dia menganiaya denominasi yang lain. Dari satu denominasi menganiaya denominasi yang lain, atau dari satu pengikut paham tertentu, doktrin tertentu menganiaya pengikut yang lainnya. Dan itu kita lihat sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah penganiayaan internal ini terjadi. Ya, nah, selama abad yang keempat sampai dengan abad yang ke-15, jadi sekitar 14 abad, 11 abad, 12 abad lamanya, gereja masuk dalam masa yang sangat suram, masa yang sangat gelap sekali, yang disebut the Dark Ages dalam sepanjang sejarah gereja. Di mana Katolik yang kita kenal itu menjadi agama dunia. Seluruh dunia ada di bawah kekuatan ini. Satu agama ini, yaitu agama Katolik menjadi agama dunia. Jadi ketika abad 15, seorang biarawan, seorang pastor namanya Martin Luther, dia mendapatkan pewahyuan setelah pencariannya akan kebenaran. Dia merasa ada sesuatu yang salah dengan gereja, ada sesuatu yang missing dalam gereja ini. Dan akhirnya Roh Kudus wahyukan Roma 1 ayat 16-17 bahwa kita dibenarkan karena iman. Muncullah dia dengan tesisnya yang melawan tentunya doktrin gereja yang memerintah pada waktu itu. Ya, doktrin gereja yang memerintah pada waktu itu. Jadi akibat daripada Martin Luther muncul dengan doktrin reformasinya ini, dia dianiaya. Ini penganiayaan secara internal. Denominasi Katolik, kerajaan Katolik menganiaya Protestan. Martin Luther itu aliran reformasi itu. Jadi itu sebabnya pada waktu misi nggak jalan dengan baik karena mereka sibuk memerangi secara teologis tentang penganiayaan ini. Jadi dianiaya secara internal, Katolik. Dan kemudian ketika Martin Luther sudah mulai menyebar di seluruh Eropa, Protestan, nggak lama kemudian muncul ajaran yang baru. Karena kebenaran bersifat progresif, jadi dia terus wahyukan hal yang baru. Nah, problemnya adalah Katolik berpikir dialah agama yang paling benar gitu. Dia nggak sadar bahwa dia sudah jauh sekali dari kebenaran. Jadi ketika Martin Luther muncul dengan pewahyuan, sebetulnya bukan sebuah kepewahyuan yang baru, cuman sesuatu yang sudah ada, cuman ditutupi oleh agama telah membutakan, sehingga manusia nggak bisa melihat kebenaran itu. Ya, dia menganiaya, kan dia pikir saya yang punya kebenaran, saya yang punya pewahyuan, agama kami yang paling benar. Martin Luther akhirnya dianiaya. Nah, ketika ada kelompok yang lain, Anabaptis mulai muncul, dia mendapat pewahyuan tentang baptisan selam. Dia muncul dengan baptisan selam, dia kemudian dianiaya lagi. Martin Luther, kelompok Protestan menganiaya kelompok ini. Jadi sepanjang sejarah gereja punya sejarah penganiayaan secara internal. Denominasi menganiaya denominasi yang lain. Satu pengikut menganiaya pengikut yang lainnya. Itu sepanjang sejarah kita lihat. Jadi akhirnya Martin Luther kelompoknya menganiaya kelompok Anabaptis. Ketika muncul aliran Pantekosta, mereka juga dianiaya lagi sama kelompok Protestan. Nah, penganiayaan tetap sampai saat ini terjadi secara internal. Secara internal. Ya, kalau sekarang orang Katolik dari timur-timur pindah jadi Protestan atau Pantekosta, mereka akan mengalami penganiayaan sekarang ini. Bahkan gereja-gereja Pantekosta di timur-timur mereka ditekan habis, nggak bisa berkembang di sana. Karena itu spirit, itu roh itu, ya ada di dalam mereka. Jadi itu secara internal penganiayaan itu. Dan yang ketiga tentunya ini adalah penganiayaan yang paling berbahaya,
Selain eksternal dan internal, yang ketiga itu adalah tidak ada penganiayaan. Jadi tidak ada penganiayaan, ini adalah sebuah penganiayaan yang terbesar buat gereja. Ya, tidak dianiaya itu sebuah bentuk penganiayaan buat gereja. Bahkan itu yang paling berbahaya. Karena yang ketiga ini gereja tidak dianggap layak untuk dianiaya. Jadi kalau aniaya secara eksternal, secara pemerintah, cuma di Indonesia syariat Islam diterapkan, di negara Islam, negara ini Kristen ditekan habis-habisan. Kamu menginjil, ketangkap, ada hukumnya mengatur, undang-undang berkata, kamu salah. Sudah memberikan Injil kepada orang yang sudah punya agama. Mereka syariat Islam berkata harus masuk penjara, ditangkap. Bikin juga orang yang kita baptis bertobat jadi Kristen, mereka sesuai dengan undang-undang agama yang diresmikan, diatur oleh negara juga, mereka harus dirajam batu karena mereka murtad meninggalkan agama mereka. Nah, gitu. Itu secara eksternal berarti gereja mempunyai pengaruh. Secara internal berarti juga gereja mempunyai pengaruh. Kalau tidak dianiaya sama sekali berarti gereja sudah tidak ada pengaruhnya lagi. Iblis berpikir dia sama dengan kami, jadi dia nggak cukup berbahaya, jadi kita nggak usah ganggu mereka. Kan gitu. Iya, nggak usah ganggu mereka. Nggak usah ganggu mereka, jadi biarkan saja. Itu sebabnya gereja semakin dianiaya, sejarah membuktikan itu. Gereja semakin dianiaya, dia akan semakin berkembang, dia akan semakin bertumbuh, semakin pesat. Biarkan saja, kasih kebebasan sebebas-bebasnya. Dan orang Kristen akan berantem sendiri, orang Kristen akan bisa saling bunuh sendiri. Seperti itu. Jadi ketika gereja tidak dianiaya, ini adalah sebuah bentuk penganiayaan yang terbesar. Karena gereja udah gak berbeda lagi dengan dunia. Dia panggil kita untuk berbeda. Punya nilai berbeda, punya gaya hidup berbeda, punya komitmen berbeda. Memandang bangsa, memandang persoalan, memandang masyarakat dengan kacamata yang berbeda. Amin, saudaraku. Kita harus berbeda. Paulus bilang jangan menjadi sama, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah lewat pembaharuan budimu. Jadi bagaimana kita berubah? Lewat perubahan konsep, perubahan paradigma. Konsep dalam pikiran kita harus diperbaharui. Jadi saya yakin sekali salah satunya yang sedang terjadi adalah itu selama 2 minggu ini. Tuhan sedang merubah cara kita berpikir, pola pikir kita. Karena ini sebuah stronghold yang memang kadang-kadang tidak mudah. Jadi apa yang kita tawarkan selama dari pokja ke pokja, dari kelas-kelas, dari session ke session, ini kadang-kadang memang tidak mudah. Walaupun kita tahu secara teologis, kita tahu secara alkitabiah bahwa kita nggak bisa menyangkali itu. Tetapi somehow kita masih nggak bisa menerapkannya. Ada penolakan tetap gitu. Walaupun di dalam sini kita tahu itu benar, tapi di sini kita menolak. Kenapa? Karena itu sebuah benteng kuat yang telah dibangun selama berabad-abad dalam pikiran kita. Ya. Asumsi-asumsi yang akhirnya tanpa sadar sudah melekat. Itu menjadi sesuatu yang sangat keras sekali di dalam sini. Ya, sesuatu yang melekat. Jadi perubahan harus terjadi. Ya, jadi ketika gereja tidak dianiaya itu merupakan sebuah penganiayaan yang terbesar buat gereja Tuhan. Jadi berbahagialah kalau kita dianiaya. Berbahagialah ketika kita dianiaya. Jelas sekali sejarah memberitahu itu. Tiongkok ketika mereka tahun 49 revolusi budaya terjadi, Mao Zedong mengambil alih negara itu dan diumumkan jadi negara komunis negara itu. Negara yang anti Tuhan, anti God. Maka 2 hal yang dia lakukan pertama, dia bakar gedung-gedung gereja, kemudian dia tangkepin pendeta-pendeta. Dia pikir dengan cara seperti itu dia bisa menghancurkan, memusnahkan kekristenan dari bumi Tiongkok. Tapi justru apa yang dia lakukan justru membantu gereja kembali kepada esensi yang sebenarnya. Gereja kembali kepada esensi yang sebenarnya. Gedung-gedung gereja dibakar, habis semuanya. Dia pikir habislah orang Kristen di Tiongkok ini. Gedung dibakar, gereja pulang ke rumah-rumah. Mereka ibadah di rumah-rumah. Kebaktiannya di rumah-rumah. Luar biasa sekali. Saya ingat Pak Daniel Alexander ketika pertama kali ke Tiongkok, dia cerita. Dia menceritakan pengalamannya pertama kali. Dia pikir pertama ke sana dia mau ngajar mereka.
Sampai di sana dia bilang, saya nggak bisa khotbah. Saya cuma nangis dari hari ke hari di sana melihat gaya hidup orang Kristen di Tiongkok ini. Mereka nggak punya jam kebaktian yang baku. Mereka nggak punya hari yang baku untuk mereka beribadah. Karena mereka dikejar-kejar. Di sana sini intelnya komunis bergerak berkeliaran. Ya, kadang-kadang sulit untuk membedakan mana kawan mana lawan di sana. Jadi kalau ditanya kebaktian jam berapa, satu kali Pak Daniel bilang, apa jam berapa kebaktiannya? Di mana tempatnya? Mereka cuma jawab, nggak tahu. Jam berapa? Nggak tahu. Di mana tempatnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi nggak lama kemudian dia bilang, ayo kita berangkat. Udah waktunya kita pergi untuk ibadah. Waktunya untuk kebaktian. Waktunya untuk menyembah Tuhan. Berangkatlah mereka. Dan ada di sebuah tempat, sebuah desa di bawah pohon sudah berkumpul 30 orang. Percaya di sana. Dan selesai ditanya, bagaimana kamu tahu tempatnya di situ? Jawaban sederhana, Roh Kudus yang beritahu. Jam berapa? Kamu tahu bagaimana jam berapa mereka kumpul di situ dan kita harus datang jam berapa? Mereka bilang, kita nggak tahu, nggak ada yang beritahu. Roh Kudus yang kasih tahu jam berapa kita harus kumpul di tempat itu. Jadi mereka secara supranatural, gaya hidup mereka, ibadah mereka secara supranatural dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai kepada tempat, sampai kepada ibadah jam mereka, itu seperti itu. Kesempatan lain, dia tanya lagi seperti biasa hari berikutnya, mau kebaktian di mana hari ini? Jawabannya adalah tidak tahu. Jam berapa? Nggak tahu. Kemudian beberapa menit kemudian dia bilang, ayo cepat waktunya, kita sudah waktunya untuk kita ibadah. Berangkatlah naik bus. Dan kemudian di bus ini pendeta Tiongkok ini ketemu dengan beberapa anak Tuhan. Bawa cuilan-cuilan kertas ayat-ayat firman Tuhan. Di dalam bus itu mereka saling tukar menukar, ini ayat yang ditulis dengan tangan ini. Mereka saling tukar menukar dan mereka ngobrol, ngomong-ngomong di dalam bus itu. Dan kemudian selesai mereka turun. Kemudian ditanya, di mana kebaktiannya? Jam berapa? Baru saja selesai. Kita baru aja selesai ibadah. Dia sampai bingung. Pak Daniel Alexander dia bingung, dia cuma bisa nangis aja lihat itu. Jadi dia bilang, tadi di bus ibadahnya. Loh, ibadah? Jadi tadi kamu tukar menukar ayat-ayat itu, kamu ngobrol-ngobrol, kamu sharing-sharing di dalam bus itu ibadahmu yang kamu maksudkan. Iya, itulah ibadah. Itulah ibadah. Jadi luar biasa sekali orang-orang Kristen di Tiongkok ini. Jadi gereja mereka dibakar, gedung-gedung mereka. Mereka sekarang ibadahnya supranatural. Itu sebabnya gereja rumah itu adalah sebuah gaya hidup komunitas yang supranatural. Ya, berkumpulnya di tempat mana supranatural, Roh Kudus yang beritahu. Jam berapa kumpulnya, Roh Kudus yang beritahu. Jadi gak punya buletin mereka. Gak punya buletin, walaupun sekarang ini sudah ada gereja yang resmi, gereja pemerintah, ya, tapi ada gereja yang masih tetap underground. Mereka bergerak secara sembunyi-sembunyi. Ya, gereja-gereja. Justru mujizat-mujizat terjadi di gereja-gereja yang di bawah tanah ini, yang underground ini. Supranatural, mereka punya gaya hidup. Luar biasa. Jadi gedungnya dibakar, gerejanya pindah ke dalam rumah-rumah. Gereja pindah ke bus, gereja pindah ke ladang, gereja pindah ke pabrik. Gerejanya secara supranatural seperti gaya hidupnya. Pendetanya ditangkepin, sekarang seluruh orang percaya jadi pendeta. Wow, seluruh orang percaya jadi pendeta. Pengkhotbahnya ditangkap, semua orang jadi pengkhotbah. Penginjilnya ditangkap, semua orang percaya jadi penginjil. Ingat, benih, darah daripada martir, darah orang-orang yang mati karena nama Yesus, itu adalah benih untuk revival. Itulah benih kebangunan rohani. Benih kebangunan rohani. Jadi mungkin persoalannya buat kita adalah ini. Indonesia mungkin belum cukup darah martir itu. Ya, belum cukup darah martirnya sehingga revival belum kita lihat seperti yang Tuhan sebenarnya ingin kerjakan atas bangsa ini. Karena sebagian besar sampai hari ini kalau orang-orang Kristen, pendoa-pendoa syafaat mereka berdoa, ya pendoa syafaat pada kebingungan berdoa. Khususnya dengan wacana SI, syariat Islam ini. Terus kami harus berdoa gimana? Jadi sebagian besar pendoa syafaat mereka bilang, Tuhan kami tengking roh SI ini. Menengking SI.
Maksudnya jangan sampai terjadi syariat Islam di Indonesia gitu kan. Menengking semua bentuk-bentuk tekanan-tekanan itu ditengking, diusir. Supaya nggak usah ditekan orang Kristen di Indonesia gitu. Jadi Tuhan mungkin berkata begini, hey sudah 30 tahun saya kasih kebebasan buat kamu. Dan kamu nggak pakai kebebasan kamu. Hasilnya apa? Kebebasan yang diberikan hasilnya apa? Ya, seperti ini hasilnya kualitas orang Kristen seperti sekarang ini. Jadi saya bilang sama mereka berdoa sudah, berdoa kalau perlu, kalau berani berdoa buat aniaya sekalian. Atau berdoa buat kehendak Allah dan kerajaan Allah ditegakkan atas bangsa ini. Nah, sudah. Nah, seperti itu. Ya. Karena kedatangan Yesus akan ditentukan oleh dua hal. Kedatangan Yesus ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah Yesus akan datang ketika jumlah orang percaya sudah memenuhi kuota yang dia inginkan. Dan yang kedua adalah ditentukan oleh darah para martir. Ketika jumlah mati syahid, jumlah orang percaya yang mati syahid sudah genap, dalam Wahyu diberitahu, baru dia akan datang. Jadi dua hal itu yang menentukan kedatangan Yesus. Jumlah orang bertobat, ya, jumlah orang bertobat, makanya dikatakan Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia, baru kemudian tiba kesudahannya. Ya bahkan sudah. Jumlah orang percaya sudah genap dan jumlah mati syahid. Orang-orang yang jadi martir sudah genap jumlahnya. Baru Yesus dia akan datang. Dua hal itu yang menentukan. Jadi darah para martir, orang-orang yang mati syahid itu adalah benih kebangunan rohani buat gereja. Nah sekarang ini jelas ada dua kerajaan yang sedang bertempur. Ya, kerajaan kegelapan dengan kerajaan terang. Nah kerajaan iblis ini dia masuk, ya dia menyebabkan penganiayaan. Dia masuk lewat dua hal penganiayaan terjadi. Yang pertama adalah roh agama, dia masuknya lewat institusi agama. Dan yang kedua itu lewat kedagingan. Lewat kedagingan. Komunis pun sebetulnya sebuah agama dalam satu pengertian. Ya mungkin mereka bilang anti Tuhan, tapi sebetulnya mereka adalah orang-orang yang sangat haus akan perkara-perkara yang spiritual. Itu akan kelihatan di hari-hari terakhir, akan semakin banyak orang-orang yang membutuhkan itu. Nah, yang pertama itu adalah kerajaan kegelapan mereka bergerak. Iblis memanifestasikan dirinya, manifestasi kerajaan yang terbesar. Sekarang ini lewat agama. Roh agama yang sedang bekerja sekarang ini. Nah, Stefanus sebagai martir pertama dalam gereja, Kisah Rasul pasal yang ke-7, lihat ke sana sebentar, Kisah Rasul 7. Kisah Rasul pasal yang ke-7. Dalam pasal yang ke-7, Stefanus dengan berani dia berbicara tentang bait Allah. Dan dia berkata begini, pasal yang ke-7 ayat yang ke-48. Dia bilang, tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Dan seterusnya sudah baca itu. Dan baru ayat yang ke-54 kita melihat Stefanus dia dirajam dengan batu sampai mati. Ya, dia martir pertama dalam gereja mula-mula. Tapi apa sebabnya mereka begitu geram sekali sama Stefanus? Karena Stefanus berkata bahwa sinagoga kamu ini bukan tempat tinggalnya Allah. Sinagoga bait sucimu ini yang kamu agung-agungkan itu Tuhan nggak tinggal di situ, Tuhan nggak diam di sana. Jadi Stefanus bilang Tuhan nggak tinggal dalam gedung bangunan yang dibuat oleh tangan manusia. Stefanus dengan berani dia menentang apa? Agama itu, ritual yang ada pada waktu itu. Roh agama bangkit dengan geram sekali, marah sekali. Di roh agama itu yang bekerja, yang membuat mereka melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Roh agama itu. Nah, tentunya kita tahu agama selalu mempunyai ciri 4 hal ini. Agama punya ciri 4 hal ini. Yang pertama, mereka punya gedung yang disakralkan.
Ya, toh? Mereka punya gedung yang dianggap sangat sakral. Gedung gereja itu, itulah tempat di mana mereka berkumpul dan berjumpa dengan Tuhan. Jadi Tuhan gak ada di tempat yang lain kecuali adanya di situ. Ya kan? Disakralkan gedung itu. Dan kemudian yang kedua, agama mempunyai ritual-ritual, tradisi-tradisi, ritual-ritual yang dianggap sakral. Ritual-ritual yang dianggap sakral. Itu yang kedua, agama punya ritual. Semua agama punya ritual yang dianggap itu kudus gitu loh. Kamu langgar ritual itu berarti kamu sudah melanggar. Coba saudara sentuh ritual mereka, hilangkan ritual itu, roh agama akan bangkit dengan geram dan marah sekali. Ya. Dan yang ketiga, agama dia mempunyai hari-hari yang khusus yang dianggap itu hari itu sakral untuk mereka beribadah, untuk mereka ketemu dengan Tuhan. Jadi punya gedung yang dianggap sakral, punya ritual yang dianggap sakral, punya hari-hari yang dianggap sakral. Ya, dalam agama, semua agama punya hari-hari yang dianggap sakral. Dan yang keempat, punya pemimpin, atau kalau Katolik mereka punya santa-santa itu. Jadi orang yang dikultuskan sebagai orang yang kudus, orang yang disakralkan gitu. Sehingga orang itu menjadi perantara dalam ibadah-ibadah untuk dia ketemu dengan Tuhan. Nah, agama mempunyai kesamaan 4 hal ini. Jadi dengan Stefanus dia berkata bahwa Tuhan tidak tinggal di bait Allah, Tuhan tidak tinggal di gedung yang dibuat oleh tangan manusia ini. Stefanus sedang berkata bahwa udah gak ada lagi itu. Ya, Tuhan gak tinggal di sana. Dia meremehkan, dia melecehkan bait Allah itu. Roh agama tentunya bangkit begitu kuat sekali. Nah, penganiayaan-penganiayaan justru yang Yesus alami adalah berkali-kali disebabkan karena itu. Yesus melanggar hari Sabat. Ingat itu? Mereka mau lempar Yesus dengan batu 1 kali. Karena Yesus melanggar hari Sabat. Hari Sabat. Nah, dalam gereja 4 hal ini seringkali masih tetap ada nih. Roh agamawi ini. Jadi ada banyak orang-orang Kristen juga, bahkan pemimpin-pemimpin mungkin di gereja yang mengalami aniaya. Karena apa? Karena menyentuh 4 hal ini. Gitu. Menyentuh 4 hal ini. Coba hilangkan ibadah-ibadah di gedung yang ada tanda salibnya, yang dianggap sakral itu. Wah, coba lemparkan konsep itu. Roh agama akan geram sekali dan marah. Coba lemparkan ide. Enggak usah ibadah hari Minggu, kita bikin hari yang lain. Minggu kita piknik aja, Minggu kita makan aja. Minggu kita undang orang-orang non-Kristen, kita traktir mereka makan, undang ke rumah. Masak paling enak hari itu, kita undang tetangga kita yang non-Kristen, makan bersama hari Minggu itu. Karena mereka libur hari Minggu. Iya, sementara hari Minggu semua orang-orang pada libur, kita malah sibuk dengan aktivitas agamawi. Nah, kapan kita ada waktu untuk bisa bangun hubungan sama orang berdosa? Kan gitu. Coba sentuh hari itu, roh agama akan ngamuk gitu. Akan bereaksi roh agama itu. Iya kan? Nah, coba sentuh tradisi. Oh, tradisi kami itu seperti ini. Oh, kalau sebelum kebaktian kami biasa berlutut dulu dan kemudian berdoa. Haleluya. Ya, itu irama tangisan Pantekosta biasa seperti itu. Itu menjadi sebuah tradisi. Menjadi sebuah tradisi. Coba hilangkan tradisi ibadah yang 2 jam itu. Coba dirubah sedikit gitu. Dirubah tradisinya. Oh, biasa di tempat kami kalau pemimpin pujian itu harus pria, nggak boleh wanita. Rubah tradisi itu, wanita jadi pemimpin pujian. Oh, roh agama akan bereaksi. Hal seperti itu. Kita tanpa sadar ada tradisi-tradisi tertentu yang kita sakralkan. Sehingga kalau itu dihilangkan rasanya kita sudah berbuat dosa. Ya, toh? Nah, pertanyaannya, apakah dosa kalau nggak ibadah hari Minggu? Melanggar hukum yang mana? Karena Yesus dia Tuhan atas hari Sabat. Kan gitu. Kalau nggak ibadah di gedung, apakah dosa? Ya, toh? Coba sentuh pemimpin dan berkata bahwa aku berdoa nggak harus lewat pendeta. Kita bisa langsung berdoa kepada Yesus. Ya. Sama saja, kita semua imam. Semuanya imam. Siapapun kamu tukang becak kah, penarik dokar kah,
Tukang sayur di pasar kah? Kamu adalah imam. Tidak berbeda posisinya di hadapan Tuhan dengan pendeta yang lulusan sekolah Alkitab sekalipun. Tidak berbeda sama sekali di hadapan Tuhan. Semuanya harus lewat darah. Ketika mau masuk ketemu Tuhan harus masuk lewat darah Yesus. Gak ada perbedaan. Ya. Coba itu 4 hal itu. Jadi penganiayaan kerajaan kegelapan mereka bermanifestasi yang pertama lewat roh agama. Lewat roh agama. Dan yang kedua itu adalah lewat kedagingan. Kedagingan biasanya dia menganiaya yang roh. Ya. Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat. Ayat yang ke-29. Lihat. Ini bicara tentang Ishak dengan Ismail. Ya, Ishak dengan Ismail. Ayat 29-nya. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara kita bukanlah anak-anak hamba perempuan melainkan anak-anak perempuan merdeka. Jadi yang kedua, kerajaan kegelapan ini dalam menganiaya gereja, menganiaya orang-orang percaya, mereka masuk lewat kedagingan ini. Ya, kedagingan mereka masuk. Yang daging menganiaya yang roh. Yang kedagingan menganiaya yang rohani. Dia bermanifestasi lewat 2 hal itu. Lewat 2 hal itu. Nah, coba kita lihat apa yang Yesus katakan bersama-sama tentang perspektif tentang penganiayaan ini. Jadi sumber-sumber penganiayaan. Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Ayat 16, Yohanes pasal 5 ayat 16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha apa? Menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Jadi Yesus melanggar hukum agama, melanggar aturan agama, melanggar ritual agama, tradisi agamawi. Hanya Yesus melanggar soal hari itu. Yesus mau dianiaya. Orang-orang Yahudi mau menganiaya Yesus karena hal itu. Oke. Nah yang berikutnya pasal yang ke-5 Matius. Matius pasal yang ke-5. Yang pertama penganiayaan datang karena Yesus melanggar hukum agama itu. Pasal yang ke-5 ayat 44. Ayat 44. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih diuji. Kasih akan nyata sebagai sebuah kasih yang sempurna, kasih yang murni. Ketika ada oposisi, kasih kita dibuktikan. Ya, jadi Yesus bilang kalau kau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Kamu gak berbeda dengan yang lainnya, gak berbeda dengan orang Farisi. Jadi penganiayaan terjadi yang kedua karena dia sedang memurnikan kasih kita. Kasih kita sedang dimurnikan kasih kita. Matius pasalnya yang ke-13. Matius 13. Ayat yang ke-21.
Matius 13 ayat 21. Jadi kenapa sih aniaya terjadi gitu? Ya, atas gereja. Kenapa aniaya terjadi di atas gereja? Pertama tadi karena melanggar hukum peraturan agama. Yang kedua, aniaya terjadi karena kasih gereja sedang dimurnikan. Pemurnian kasih kita. Dan yang ketiga, pasal 13 Matius ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi penganiayaan dalam ayat ini datang karena firman. Penindasan dan penganiayaan datang karena firman. Karena firman. Jadi setiap gereja yang mau kembali kepada firman akan mengalami penganiayaan dan penindasan seperti ini. Martin Luther ketika dia mau kembali kepada kebenaran firman, kembali kepada firman. Bahwa kita dibenarkan karena iman, dibenarkan karena kasih karunia, kembali kepada Alkitab. Dia mengalami penindasan dan penganiayaan karena firman. Jadi kalau saudara dianiaya itu oleh karena firman. Karena firman di dalam saudara. Iblis tidak suka dengan firman yang di dalam saudara. Dia tidak suka ketika saudara mendapat pewahyuan akan kebenaran firman Allah. Ketika saudara mau kembali mentaati firman Allah. Percayalah, ketika saudara mau mentaati firman Allah, penganiayaan, penindasan akan mulai terjadi. Ya, itu akan mulai datang. Penganiayaan secara eksternal maupun secara internal. Pasal 21, Lukas 21. Lukas 21 ayat yang ke-12. Nah, Yesus sudah menubuatkan tentang penganiayaan ini. Ini permulaan penderitaan, ayat yang ke-12. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Oleh karena namaku. Nama itu nama yang sangat dibenci oleh iblis. Sangat dibenci oleh dunia ini. Ya, nama Yesus, penganiayaan terjadi karena nama Yesus. Jadi kalau dunia menganiaya saudara itu bukan karena diri saudara sendiri, tapi karena nama itu di dalam saudara. Nama Yesus itu di dalam saudara yang membuat kerajaan kegelapan dia geram dan kemudian menganiaya saudara. Jadi bukan karena diri saudara sendiri. Lihat 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang ke-10. Mulai ayat yang ke-10, 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi sebetulnya ini prinsip pembapaan yang dia sedang ajarkan. Di Paulus sedang memberitahu kepada Timotius, anak rohaninya. Jadi Paulus dia membapai Timotius lewat pertama ajarannya. Ya. Dia membapai Timotius lewat pengajaran-pengajaran yang dia berikan. Dia membapai Timotius lewat cara hidupnya, lewat pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, ketekunannya. Jadi Timotius dibapai oleh oleh Paulus. Timotius mengikuti semua yang ada dalam diri Paulus, itu terjiplak persis kualitas yang ada pada Timotius. Nah, sebagai akibat ini, itu sebabnya gereja yang tidak dibapai, kalau gereja lemah dalam pembapaan, maka gereja itu akan tidak tahan di tengah-tengah penganiayaan.
Dia tidak akan tahan di tengah-tengah penganiayaan. Dan baru kemudian ayat yang ke-11, Paulus berkata gini, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Tuhan melepaskan aku daripadanya. Nah 12-nya, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya. Setiap orang yang mau hidup beribadah, orang yang mau beribadah, ingat apa itu ibadah saudaraku? Ya, ibadah bukan berbicara tentang apa yang kita lakukan, ibadah itu berbicara tentang gaya hidup kita. Oke, seluruh kehidupan kita. Nah, Kowing sudah bahas itu pasti tentang DNA gereja rumah itu. Dia sudah bahas tentang esensi daripada ibadah itu. Apa itu esensi daripada ibadah? Esensi ibadah adalah sederhana. Kristus di dalam kamu. Kristus di tengah-tengah kamu. Itulah ibadah. Oke. Ibadah kita bersifat ibadah yang rohani. Penyembahan kita itu penyembahan yang bersifat spiritual. Ya, persembahan yang kita bawa itu persembahan rohani. Kehidupan yang kita bawa itulah kehidupan yang rohani. Ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang bersifat rohani. Nah, Paulus dia mengerti bahwa kekuatan di tengah-tengah aniaya itu adalah ada di dalam ibadah yang sejati. Nah, Roma pasal yang ke-12 Paulus berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati ternyata menurut Paulus bukan datang hari Minggu ke sebuah gedung pertama. Bukan nyanyi 2 jam, bukan duduk dan kasih kolekte. Bukan, ibadah yang sejati adalah ketika kamu menyangkali nafsu kedagingan kamu, ketika kamu hidup di dalam roh, itu adalah sebuah ibadah yang sejati. Ketika kamu mentaati kehendak roh dan tidak mentaati keinginan daging dan hawa nafsu dagingmu, Paulus berkata, itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah ketaatan. Itu sebabnya 1 Samuel pasal yang ke-15 dia berkata gini. Ketika Saul dia tidak taat kepada Tuhan. Dia enggak sabar untuk menunggu Nabi Samuel datang memimpin ibadah itu. Dan Saul dia masuk sendiri, dia bawa korban persembahan, dia bakar persembahan sendiri. Dan Tuhan marah sekali. Jadi Tuhan bilang, kenapa kamu lakukan itu? Dan Saul bilang, karena seluruh rakyat memaksa aku. Aku takut rakyat sudah panik semuanya. Dia terpaksa aku masuk ke bait Allah dan melakukan tugas itu. Melakukan tugas yang semestinya adalah tugasmu. Dan kemudian Samuel berkata begini, bukankah Tuhan itu lebih menghendaki ketaatanmu lebih daripada korban persembahanmu? Tuhan menghendaki ketaatan lebih daripada korban persembahan kita. Atau kalau kita boleh terjemahkan seperti ini. Tuhan menghendaki ketaatanmu kepadanya lebih daripada nyanyian-nyanyianmu, lebih daripada kolektemu, lebih daripada kehadiran secara fisik dalam sebuah gedung di hari Minggu, lebih daripada persembahan-persembahan lahiriah, lebih daripada ritual-ritual itu. Tuhan menghendaki ketaatan. Karena pemberontakan sama dengan penyembahan berhala. Sama dengan dosa bertenung. Pemberontakan itu sama. Jadi berkata begini. Ketika engkau taat kepada Tuhan, engkau sudah melakukan ibadah yang sejati. Tapi ketika engkau memberontak dan tidak mentaati Tuhan, sebetulnya engkau sedang melakukan ibadah juga. Tetapi ibadahnya kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Ibadah yang palsu. Karena ketidaktaatan, Samuel bilang, sama dengan dosa bertenung. Sama dengan dosa sihir. Sama dengan penyembahan berhala, ketidaktaatan itu. Jadi orang yang tidak taat, orang yang memberontak, apa yang dia sedang lakukan? Dia sedang menyembah egonya sendiri. Orang yang tidak taat,
Orang yang memilih melakukan kehendaknya sendiri lebih dari kehendak Allah, dia sedang menyembah kehendak bebasnya itu. Karena dia tidak menundukkan kehendak itu kepada kehendak Allah. Jadi ibadah yang sejati, itulah ketaatan. Ketaatan. Di hadapan Tuhan itu. Dia pikir Tuhan akan senang dengan kambing domba dan lembu sapi yang terbaik itu. Dia pikir Tuhan akan suka dengan itu. Tuhan bilang, no, kamu keliru. Ingat Ananias dan Safira dalam gereja mula-mula? Ya, Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati pertama-tama. Tuhan tidak lihat korban persembahanmu. Ya, mereka Ananias dan Safira pikir Tuhan akan suka ketika dia bawa uangnya, hasil penjualan tanahnya. Persoalannya adalah ini. Mereka sedang melakukan dosa karena mereka berdusta kepada Tuhan. Ego mereka, gengsi mereka. Mereka ingin menjadi sama seperti orang-orang yang lain. Membawa korban persembahan, ingin dipuji oleh orang lain. Itu sebabnya mereka berbohong. Mereka simpan sebagian hasil penjualan tanah itu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5. Itu gereja mula-mula itu. Udah jadi kebiasaan gereja mula-mula gaya hidup mereka. Jual tanah, jual harta mereka, bagikan kepada orang yang tidak punya, kepada orang yang miskin. Nah, saya sempat berpikir bagaimana ini bisa diimplementasikan di sini. Jual tanah, jual semua kepunyaan mereka dan bisa dibagi-bagikan kepada orang lain. Semestinya ini dimulai dari gereja dulu. Ya, dimulai dari gereja dulu. Lihat saja, hamba Tuhan di kota dengan hamba Tuhan di desa bisa berbeda sekali. Terjadi kesenjangan. Ingat, tujuannya mereka lakukan itu gaya hidup ini supaya terjadi keseimbangan. Gitu kan? Terjadi keseimbangan. Sekarang dalam gereja sangat tidak seimbang. Ada hamba Tuhan di kota yang depositonya miliaran, tapi ada hamba Tuhan di desa mau sekolahin anak aja bingung. Terjadi ketidakseimbangan karena tidak menerapkan gaya hidup Yesus. Mereka tidak menerapkan gaya hidup perjanjian baru, sharing. Saling memiliki, saling membagi berkat jasmani dan berkat rohani. Dan itu agenda daripada gereja Roma. Esensinya di situ. Salah satunya. Tapi memang ada beberapa hal yang memang harus jadi pertimbangan. Ya, yang pertama tentunya kondisi sosial budaya bangsa kita. Itu persoalan tersendiri. Ya. Orang Yahudi pada waktu itu konteksnya adalah seperti ini. Mereka bisa lakukan itu. Pertama, mereka kekeluargaan mereka itu sudah jadi budaya. Ya, dalam orang-orang Yahudi budaya mereka sudah natural. Bapak-bapak itu berfungsi sebagai pemimpin rohani yang mengajarkan firman berulang-ulang kepada anaknya. Mengajarkannya waktu duduk, mengajarkannya waktu jalan, mengajarkannya waktu berbaring. Jadi bapak rohani atau bapak secara jasmani dalam sebuah keluarga itu punya tugas seperti itu. Jadi sudah terbiasa melakukan seperti itu. Itu kultur mereka. Kultur mereka. Dan kemudian kondisi pada waktu itu juga di Yerusalem itu orang dari seluruh dunia, orang Yahudi kumpul di Yerusalem untuk melakukan perayaan hari Pentakosta itu. Jadi mereka enggak membawa persediaan yang cukup. Ketika dilawat Roh Kudus mereka tinggal di kota Yerusalem. Lebih lama lagi di situ. Jadi perbekalan mereka habis, mereka ditampung di mana? Mereka ditampung di rumah. Terus mereka hidup dari mana? Nah, hidup dari secara komunal gaya hidupnya, secara bersama-sama. Nah, tentunya untuk kita di sini sekarang, kalau kita orang miskin, tentunya harus dicari tahu kenapa dia miskin. Orang nggak punya kerjaan dan dia perlu makan setiap hari. Dia punya anak, punya istri. Dia nggak kerja. Kenapa dia nggak kerja? Dia di PHK. Nah, kenapa di PHK?
Ya, tentunya sambil menolong membantu dia sebagai gereja, kita sambil supply kebutuhan yang dibutuhkan sebagai anggota keluarga Allah, tapi juga kita beresi akar persoalannya. Karena Paulus dia harus tegur jemaat-jemaatnya dia dalam gereja-gereja rumah itu karena ada orang-orang yang malas. Sehingga Paulus harus berkata bahwa siapa yang tidak bekerja tidak boleh makan. Nggak boleh makan, siapa yang nggak kerja tegas. Paulus bilang nggak boleh makan mereka. Paulus bilang saya aja harus kerja. Saya harus bikin tenda, saya bekerja sebagai rasul. Jadi ini memang kecenderungan-kecenderungan yang kita mesti hati-hati betul. Karena akan ada orang-orang yang memanfaatkan. Memakai itu sebagai kesempatan mereka. Mereka malas, nggak mau bekerja. Ya, jadi harus dipikirkan secara menyeluruh persoalan-persoalan seperti ini tentunya. Supaya tidak tujuannya menolong tapi justru malah menghancurkan orang tersebut. Tujuannya membantu tapi ujung-ujungnya malah akhirnya jadi membuat dia semakin malas dan tidak mau bekerja. Seperti itu. Jadi betul-betul harus punya discerning of spirit dalam hal ini, bisa membedakan apa yang sedang terjadi dalam hidup orang ini begitu. Ya, walaupun tentunya kita tidak akan menahan berkat kalau memang itu jatahnya dia, kita tidak akan menahan makanan kalau memang itu jatahnya dia. Kita tidak mungkin maksudnya sampai melihat dia mau makan besok nggak ada, sampai 3 hari nggak makan. Sementara itu kita curiga, memang malas aja lu nggak mau kerja gitu ya. Sampai dia kelaparan atau dia mengemis atau dia mencuri ke sana kemari. Tentunya kita tidak mau itu terjadi seperti itu. Tapi beberapa hal itu mesti diantisipasi dalam gereja rumah karena itu terjadi dalam masa Paulus. Sehingga dia harus disiplin dengan tegas dan dia bilang, siapa yang nggak kerja nggak boleh makan. Wah, dia tegas. Artinya semua harus bekerja. Semua harus bekerja. Gitu. Jadi konteksnya tentunya seperti itu. Diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Nah, itu kan luar biasa sekali. Kalau gereja saja antar gereja mereka menerapkan gaya hidup ini, nggak akan ada lagi hamba Tuhan yang kekurangan. Nggak akan ada lagi hamba Tuhan yang mesti mau makan besok bingung. Mau nyekolahkan anaknya, nggak bisa sekolah. Ada banyak anak-anak hamba Tuhan di pedalaman di desa-desa yang mereka sekolah mereka cuma tamat SD aja. Karena apa? Karena pertama tentunya nggak ada sekolah di sana. Ya. Yang kedua tentunya faktor ekonomi juga salah satu faktor utama ya buat mereka. Gitu. Ya karena mereka nggak kembali kepada gaya hidup Alkitab ini. Jadi ada banyak faktor-faktor itu yang memang harus menjadi pertimbangan dan sorotan-sorotan kita sendiri. Jadi ibadah yang sejati adalah ketaatan. Ketaatan itu adalah sebuah ibadah. Ya. Dan Yakobus dia mengatakannya seperti ini, ibadah yang sejati itu dalam Yakobus pasal yang pertama, ibadah yang sejati itu adalah mengunjungi para janda dan yatim piatu dalam kesusahan mereka. Ingat kalimat itu, dalam kesusahan mereka. Kesusahan secara jasmani, mereka nggak punya uang, nggak punya makanan, kesusahan mereka, ya mengunjungi mereka. Nah tentunya bukan sembarang janda sekali lagi, ya, tapi janda yang betul-betul janda. Makanya itu pun kemudian disalahgunakan dalam gereja mula-mula, sehingga Paulus harus kasih perintah sama Timotius. Dia bilang Timotius kasih tahu, mereka yang janda yang masih muda suruh kawin lagi. Gitu. Supaya jangan mereka jatuh dalam pencobaan. Kalau janda itu masih muda, cantik, wah ini bisa bikin masalah. Bisa bikin masalah. Gitu kan. Kalau mereka masih muda, makanya kalau janda muda Paulus bilang mereka suruh kawin lagi. Kalau janda muda suaminya mati atau apa, suruh kawin lagi. Kalau enggak jadi persoalan buat gereja, jangan jadi beban buat gereja. Jadi yang betul-betul janda dikasih patokan tuh usianya, kemudian kondisinya. Makanya ini ada kategori-kategori itu yang kita perlu cermati. Tapi semestinya gereja harus bergerak seperti ini. Ya, kedepannya bahkan gereja rumah akan bisa bikin sekolah sendiri, akan bisa kirim misionaris sendiri. Dia biasanya gereja rumah.